Tapi Masya Allah, ya. Oke, salah satu akhlak yang dicontohkan Rasulullah di waktu makan dan minum harus dalam posisi duduk, kecuali bagi yang sakit, ya. Yang sakit boleh berbaring. Jadi adab dari Rasulullah SAW, makan itu harus posisi duduk, kemudian membaca doa. Dikala Rasul mengambil air minum, apakah ia minum dengan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Ini yang dicontohkan Rasul, ibu, bapak, jemaah yang mulia. Jadi Rasulullah ketika ia makan, dia makan dan minum memakai tangan kanan. Bagaimana kalau kita minum dengan tangan kiri? Ketika orang minum dengan tangan kiri, di waktu ia minum itu, setan laknatullah ikut minum bersamanya. Mau nggak setan minum sama kita? Nggak mau. Tadi sudah ada penolakan, iya kan? Iya. Jadi di saat Rasulullah minum dengan tangan kanan. Kalau minumnya dengan tangan kiri, berarti temannya setan. Pak Ustadz, bagaimana pula caranya? Tangan ini kan ada cabenya. Tangan ini kan ada nasi-nasinya. Kan jorok ketika pegang air. Kan jorok ketika pegang air. Bagaimana caranya? Boleh diambil dengan tangan kiri, tapi dibantu dengan kanan. Ya Bu, Pak? Ya, adik-adik remaja? Boleh dibantu dengan kanan. Ini salah satu akhlak dan contoh yang diperlihatkan Rasul dalam kehidupan. Inilah yang harus kita contoh. Jadi artinya apa? Besok adik-adik, anak-anak bapak, kita sepakat. Pertama, minum sambil duduk. Yang kedua, baca doa. Yang ketiga, minum dengan tangan kanan dan makan juga dengan tangan kanan. Setelah makan dan minum, apa yang kita baca? Paling tidak alhamdulillah. Alamin. Ini salah satu contoh akhlaknya Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi yang bisa kita contoh dari beliau? Nabi Muhammad adalah orang yang sangat sabar sekali dalam kehidupannya. Apa Bu? Ibu? Ngantuk Bu? Abu? Saya punya cerita. Kalau ada ibu-ibu yang ngantuk ataupun bapak-bapak, nanti apa yang saya sampaikan tak sambung ya. Ngantuk Bu? Karena ada sebuah cerita, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mulia. Ini Pak, ceritanya begini. Ketika Ustadz sedang ceramah, ya, di waktu malam peringatan Isra Mi'raj di waktu itu, ternyata ada ibu-ibu yang ngantuk ya, mungkin kecapekan di siang harinya. Ibu. Kemudian besok paginya ada tetangga yang bertanya, Bu, apa pengajian Ustadz malam tadi? Kata Pak Ustadz itu minum harus dengan tangan kiri. Apa kata orang kok dengan tangan kiri? Iya, itu yang saya dengar malam tadi katanya kiri. Apa yang menyebabkan kenapa diinformasikan tangan kiri? Karena ibu itu kondisinya ngantuk-ngantuk di saat Ustaz sampaikan. Ya Bu. Nah kemudian ada satu lagi. Ibu-ibu sedang masak gulai. Gulainya ini gulai jengkol. Tahu jengkol Bu? Tahu. Kalau bahasa Minangnya jariang. Gulai jengkol dicampur dengan nangka muda. Ternyata ibu-ibu ini dia minta tolong kepada anaknya, wahai anandaku sayang, tolong sebentar nak, jemputkan serai ke bapakmu, sekarang dia lagi di kebun. Iyalah anak-anak dalam kondisi agak ngantuk sedikit, dia berangkat ke kebun menemui ayahnya, nafasnya sesak. Apa yang disampaikannya setelah itu? Ayah, mama minta cerai katanya. Apa Bu? Ternyata salah sampaikan anaknya ini, bukan serai yang disuruh minta, tapi cerai. Pulang bapaknya bawa cangkul.
Hai mama, kita sudah 42 tahun nikah, gak pernah ada masalah. Kok sore ini dipesankan sama anak kita minta cerai ya? Wahai istriku tercinta, bukannya saya katakan minta cerai, tapi cerai untuk pengharum gulai kita. Ini Bu. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Bu? Karena ngantuk. Nggak ngantuk kan Bu? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, adik-adik remaja juga. Yang kedua, apa yang kita contoh dari Rasulullah SAW adalah sabar beliau tinggi sekali. Tahu arti sabar Bu, Pak? Pak, ada orang bertanya kepada seorang anak bertanya kepada mamanya, kepada ibunya, apa katanya? Mama, apa itu sabar? Apa jawaban mamanya? Pokoknya nak sabar aja lah. Mama nggak tahu apa itu sabar, yang penting sabar aja lah katanya. Sudahkah terjawab apa pertanyaan anaknya Bu? Dek, sudah? Belum. Sabar kalau bahasa Indonesia tulisannya berapa? Berapa hurufnya? S-A-B-A-R berapa? 5. Sabar. Kalau bahasa Arabnya berapa hurufnya Pak? Sod, ba, ro. Sabar. Apa arti sabar itu? Sabar itu artinya menahan menahan diri. Yang pertama adalah menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi contoh begini, ada orang-orang ya, anak muda, ketika diajak oleh temannya, wahai kawan, ayo malam ini kita akan melakukan minuman khamar. Apa kata anak muda ini? Saya tidak mau lagi karena minuman itu adalah haram, dilarang oleh agama. Apa kata kawannya? Kami yang bayarkan nanti. Oh, kalau kalian yang bayarkan, oke lah. Ayo kita berangkat. Itu sudah menahan itu Pak, Bu? Sudah sabar itu? Dia belum mampu menahan diri untuk tidak minum. Kata kawannya, saya yang bayarin. Oke lah kalau begitu, ayo kita berangkat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, di saat seorang ibu dia mau berangkat ke rumah kawannya ataupun adik-adik remaja mau berangkat ke tempat kawannya untuk membicarakan aib salah seorang saudaranya, tapi di perjalanan dia sadar, ya, di perjalanan dia berpikir, saya harus tahan diri saya tidak akan jadi membicarakan aib orang lain. Ini sudah bagian dari sabar. Iya Bu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini yang harus kita contoh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabar menghindarkan diri dari yang haram, artinya adalah menahan diri supaya tak terjerumus kepada sesuatu yang haram, sudah termasuk sabar. Pak Ustadz, bagaimana anak muda yang tak mau nikah-nikah? Ibu, Pak, kalau ada anak muda yang tak mau nikah-nikah, berarti itu anak muda yang sabar. Anak muda apa Pak? Yang sabar. Umurnya sudah larut, dikasih tahu oleh orang tuanya, ayo nak nikah, dia belum mau padahal dia mampu. Sabar Bu, Pak, Bu. Orang anak muda menahan diri yang belum melangsungkan pernikahannya, ya, dia tahan masa lajangnya selama-lamanya, berarti sabar. Ya Bu, ini saudara saya ini, ya, saudara saya ini Kak Fajar namanya Bu, yang di sebelah ini. Beliau termasuk lelaki yang sabar. Ya Bu, laki yang sabar, tapi insya Allah sebentar lagi ia akan melangsungkan pernikahannya. Ada nggak ibu dan bapak kenal sama beliau ini? Di sini ada nggak pendengar radio Dakta Mandau? Ada Bu Pak? Ada remaja? Pernah dengar radio Dakta Mandau? Ada pernah dengar namanya Kak Fajar? Inilah orangnya. Ya, Kak Fajar inilah orangnya. Ada yang
yang kenal Sarifuddin Panjaitan? Ada Pak? Hampir setiap hari suara beliau ini didengar oleh masyarakat. Batasnya Kandis, Gelombang sampai ke Dumai. Sarifuddin Panjaitan, karena beliau sering bergabung bersama Radio Dakta Mandau, ya Pak. Kemudian siapa namanya kori kita tadi? Dandi ya. Suara Dandi juga didengar Bapak Ibu ke daerah-daerah yang jangkauan Radio Dakta Mandau. Apa sih Radio Dakta itu? Muatannya adalah radio Islam yang bernuansakan Islami, bagus dan cocok untuk kehidupan keluarga dan anak-anak. Ya Bu. Jadi bagi Bapak Ibu jamaah yang mulia yang belum dengarkan Radio Dakta, insya Allah dengarkan besok Pak Bu. Karena itu adalah program-program kegiatan Islami sangat banyak sekali, termasuk adik-adik remaja kita. Ya Dek ya. Insya Allah akan menjadi pendengar Radio Dakta Mandau. Ada pernah dengar nama Kak Alwan? Ada? Inilah Kak Alwan yang sedang ceramah. Ya, ini Kak Alwan sedang ceramah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sungguh luar biasa sekali. Ternyata meskipun Kak Alwan jarang dan baru kali ini ke Dartok, namun ternyata suara semenjak 2012 sudah ada di sini Bapak Ibu. Dan remaja-remaji kita ya insya Allah dimotori oleh salah seorang aktivis remaja masjid Sarifuddin Panjaitan. Insya Allah. Ini beliau ini sudah berkeluarga Bu? Berapa? Sabar ya. Sabar ya. Berarti termasuk remaja yang sabar insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian Rasulullah itu adalah amanah. Rasulullah itu amanah. Kata Rasulullah, arbaun idza kunna fika mafataka minad dunya. Ada 4 hal Bapak Ibu, apabila yang 4 ini dilakukan oleh seseorang, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilainya lebih tinggi dari dunia dan isinya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah hifzu amanah, menjaga amanah. Amanah itu apa Bu? Pak? Apa? Amanah. Paling percaya ada dari belakang, yang lain apa deh? Apa? Tegas ya. Amanah itu adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Termasuk kata Imam Al-Nawawi adalah al-jawarih. Apa itu al-jawarih? Seluruh anggota tubuh ini adalah amanah. Mata amanah, iya enggak? Telinga amanah, iya enggak Bu? Pak? Semua anggota tubuh ini adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban. Mana yang banyak matanya digunakan nonton film India dibanding baca Quran? Mana yang banyak Bu? Mana? India katanya. Ya. Mana yang paling banyak mata ini digunakan untuk menonton televisi dibanding membaca surat cinta dari Allah? Mana? TV. Televisi. Surat cinta dari Allah apa Bu? Pak? Al-Quranul Karim itu surat cinta dari Allah. Saya tanya, Bapak pernah nggak mendapatkan surat cinta Pak? Apa? Dulunya pernah nggak Pak? Surat cinta dari anak? Pernah Pak? Dikirimkan surat mungkin dulu Bu ya. Sekarang orang lewat handphone saja. Nah di saat seorang anak ibu misalnya di luar negeri sana, dia kirimkan surat, tak bisa menelpon, ibu bapak senang nggak baca surat